Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigir Gakum Official. Bersama saya, Kompol Pulung Arsa Sidanu SIK, Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Lampung. Kali ini akan kita bahas sesuatu informasi yang terkait edukasi lalu lintas yang banyak ditanyakan oleh teman-teman nih guys. Nah, kali ini saya akan ngebahas ditemani oleh rekan kerja kita, rekan kerja saya, adik asuh saya, junior saya, dari Ditlantas Polda Lampung dan Satlantas Polresta Bandar Lampung. Adik asuh, Siap. apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Kakak Asuh. Siap. Gimana nih Bang? Kegiatan kita apa ini Bang? Ini ada yang mau kita bahas nih. Oh gitu Bang, siap. Ya, Kita juga ada kedatangan tamu dari Satlantas Polresta Bandar Lampung, sama dengan kayak kita. Hah? Siapa itu? Siapa Bang? Nah, siapa? Istimewa kayaknya, Bang. Ya, kita akan cek nanti. Tapi sebelumnya kita juga akan mengingatkan kembali apa itu? Masalah prokes. Ya. Masalah prokes karena kita di masa pandemi, Ya. pandemi COVID-19 ini yang memang sangat merugikan ya, sangat meresahkan, Ya. meresahkan masyarakat ya. Kita juga harus taat dan patuh terhadap aturan dari pemerintah. Ya. Gitu. Prokes, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kemana aja, hindari kerumunan. jaga kebersihannya juga, cuci tangan pakai sabun dengan air Meningkatkan mengalir, meningkatkan imun, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, nggak usah aneh-aneh lah. Iya, Pokoknya itu. iya, Ya, oke? iya. Ada yang perlu disampaikan lagi udah? Udah, kita langsung aja cus Bang. Oke? Ya. Nah, guys, kali ini saya akan bahas bersama rekan kerja kita, rekan kerja saya, adik asuh saya, Betul sekali. junior Adik saya. asuhnya, siap. Selain AKP Yani, Siap. kita juga kedatangan tamu dari Satlantas Polresta Luar Bandar biasa. Lampung, Istimewa yaitu ini, Bang, istimewa. ya Ibda Siap. Karen. Siap. Apa yang bisa kita bantu, adik asuh? Siap Bang, terima kasih waktunya Bang. Jadi Bang, Karen tuh mau nanya, banyak teman-teman, keluarga, tetangga juga Bang, banyak tuh yang nanyain. Sebenarnya kalau misalkan kita berkendara nih Bang, tapi SIM-nya ketinggalan di rumah, itu sebenarnya bisa ditilang atau nggak sih Bang? Mohon petunjuk Bang. Oh iya. Ya. Jadi kalau SIM dan atau STNK ketinggalan itu dapat ditilang. Ya, karena kita sebagai pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib membawa SIM dan SIM dan STNK. STNK. Betul. Ini saya akan bacakan Betul. pasalnya. Ya, Bang, itu Saya akan dalam ngerepek dulu nih. 2009 Bang ya? Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Betul. Pasal 281. Nah, ini saya mau menjelaskan satu persatu dulu ya per pasalnya. Untuk pasal 281-nya yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi Iya. sebagaimana maksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pasal pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, Rp1 juta. itu untuk bagi pengemudi kendaraan motor yang tidak punya memiliki SIM, ya. memiliki SIM. Nah, Betul. kemudian untuk yang ketinggalan ya tadi ya. Ketinggalan. Yang ketinggalan di pasal 288 ayat 2. Saya bacakan. Ketinggalan berarti tidak bawa ini Bang ya? Ya. Tidak bawa. Ya. Dia punya tapi dia tidak bawa Bang ya? Ya, betul. Oh, iya, iya. Nah, ini saya tegaskan, saya bacakan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah, Ya. ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak 250.000 rupiah. Itu kalau tidak membawa SIM. Ya, betul. Surat izin mengemudi ya, bukan surat izin mengendarai, tapi mengemudi karena kendaraan dikemudikan. Bang, berarti itu sama juga sama STNK ya Bang ya? Ya, sama juga dengan STNK. Jadi setiap pengemudi harus membawa SIM dan STNK pada waktu mengemudikan kendaraan bermotornya Ya. di jalan. Jadi berarti STNK itu wajib kita bawa setiap kita mengendarai kendaraan bermotor Bang ya? Ya, betul. Iya, iya. Karena kepanjangannya kalau nggak salah STNK itu surat tanda nomor kendaraan. Ya. Jadi setiap kita mengemudikan kendaraan dimanapun harus kita bawa yang namanya STNK. Betul. Kalau disimpan di rumah namanya bukan STNK lagi, ada Apa itu? STNR Bang. Apa itu STNR? Surat tanda nomor rumah. Oh, rumah, berarti hanya di rumah aja ya? Itu rumah, kalau dibawa di jalan di kendaraan namanya STNK. Oh ya, betul itu. Seperti itulah. Ya, jadi ini
saya jelaskan lagi dasar hukumnya. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 288 ayat 1. Saya bacakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 500.000. Ya. Dendanya 500.000, Bang. Banyak, ya banyak banget ya. Maksimal, Bang ya. Wah. Itu Tadi aja. ingat ya, teman-teman ya. Tadi aja yang nggak punya SIM 1 juta. 1 juta. Ini 500.000. Bawa SIM 250. 50. Ini STNK yang nggak bawa STNK, Bang. Ya. Nggak bawa STNK 500.000 Pak. 500.000. Denda maksimalnya. Jadi begitu pentingnya, Bang ya, surat-surat itu Ya. STNK itu, Bang ya. Betul. Untuk mengingatkan kita supaya kita selalu tertib karena identitas kita juga bisa ditahu di situ. Ya, Bang ya. Ya. Di sini di pasal 288 ayat 1, Ya. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Nah, di ya, jalan dia di Siap. jalan. di jalan. Jadi bahasa ini dilengkapi ini berarti otomatis wajib dibawa. Wajib dibawa. Nah, sama dengan halnya pasal 288 ayat 2 terkait Ya. wajib bawa SIM. Wajib Di sini kan Ya. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan Di jalan. yang tidak dapat menunjukkan Mm-mm. surat izin mengemudi yang sah. Yang sah. Nah, berarti kalau ketinggalan berarti tidak dapat menunjukkan dong. Menunjukkan, ya. Ketinggalan berarti tidak dapat menunjukkan. Ya, benar. Ya. Ya. Tapi Bang izin Bang, kalau Ya. misalkan nih banyak tuh yang bertanya juga, boleh nggak sih kendaraannya dititip dulu? Kita pulang dulu nih ke rumah ambil SIM STNK-nya gitu Bang. Boleh nggak sih, Rumahnya Bang, jauh kayak nggak? gitu? Kan banyak tuh masyarakat Ah, ada yang rumahnya ini Pak rumah saya depan sini loh Pak belum Oh, gitu. nyampe gitu kan biasanya gitu Bang. Boleh nggak sih dititip dulu di polisinya? Aku pulang dulu ya Bu, nanti saya balik lagi nih bawa SIM STNK saya. Boleh nggak sih Oh, Bang kayak gitu? Bang? Jadi kalau gitu ini menurut pengalaman kita ya, Bang. Itu kan banyak sering terjadi. Iya, betul, Sering betul, terjadi Bang. di, Betul. di lapangan. Seharusnya itu nggak boleh ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Siap. Karena secara aturan namanya kita sebagai polisi dititipin suatu barang bukti ya, itu kan sama dengan barang bukti atau barang seseorang lah, dengan alasan dia akan pulang ambil mungkin surat-suratnya tersebut. Itu kita salah karena namanya barang bukti ataupun barang seseorang dititipkan ke kita aparat, itu kita harus memberikan tanda bukti berupa mungkin penyitaan ya. Ya, nah kalau dalam polisi lalu lintas sendiri itu khususnya masalah pelanggaran lalu lintas itu yang namanya ya belangko tilang itu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat ya yang nitipin ke kita, terus dengan alasan dia mau mau ambil surat-suratnya, ya kalau dia kembali, kalau enggak gimana? Barang buktinya gimana? Siap. Ya kan? Itu jadi akan salah, kembali salah kepada kita sendiri. Kira-kira begitu Bang? Ya. Ini Bang. Ada saya tambahkan dikit. Polisi nggak bisa serta-merta menahan, Ya. menyita atau mengamankan Ya. kendaraan bermotor atau mungkin barang-barang berharga yang lainnya Ya. untuk dititipkan sementara oleh misalkan tadi pelanggar lalu lintas kepada si petugas lalu lintas di jalan Ya. yang melanggar lalu lintas tersebut ya. Melanggar lalu lintas. Nah, jadi harus ditilang dulu. Oh. Ditilang dulu, misalkan tidak bawa STNK, ditilang sesuai prosedur yang berlaku, Ya. pakai aplikasi e-tilang Polri, Polri. ya kan, terus diberikan kode briva kepada si pelanggar. Nah, baru polisi dapat berwenang untuk menyita sementara barang bukti barang bukti. kendaraan bermotor tersebut. Jadi nggak bisa nih mau pulang dulu nih tadi kan mau pulang, Pak polisi saya ketinggalan nih STNK-nya atau mungkin SIM-nya. Nggak bawa nih. Saya mau pulang Ada dulu. nih sebenarnya. Deket gitu, Bang. SIM STNK Itu ada terjadi, nih Bang. di rumah. Tapi cuma deket situ kok Pak. Cuma berapa ratus meter aja mungkin atau cuma berapa kilo. Saya mau pulang dulu Pak. Nanti saya tunjukin ada di rumah kok. Ya. Tapi saya titip dulu nih ya barang saya atau mungkin kendaraan saya. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa ini teman-teman. Itu perlu diperhatikan, nggak boleh. Jadi polisi tidak punya kewenangan. Kalau misalkan itu terjadi, berarti oknum polisi lalu lintas itu menyalahgunakan kewenangannya. Ya. Karena kita bisa salah Bang ya. Iya. Namanya Dasar hukumnya barang apa? orang Kita amankan memang sepengetahuan orang itu, tapi kita tidak ada buktinya ini Bang. Ya, Tidak ada buktinya. dengan ada dasar hukumnya juga. Hukumnya kita amankan barang orang. Nggak bisa. Ya. Nah, jadi harus ditilang. Tapi kalau misalkan kayak gitu boleh nggak diambilin sama saudara atau keluarga yang di rumah gitu Bang? Nah, itu gimana? Dianterin gitu Bang? Itu ya memang juga sering terjadi. Nah itu kembali lagi
ya kepada petugas di lapangan tersebut. Karena kan kita ini kan polisi pada umumnya ya semua tugas Polri itu kan ada 3 ya Siap. ada 3 itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 tupoksi Polri itu ada 3. Yang pertama Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua menegakkan hukum. Dan yang ketiga adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, di sini juga polisi, Polri khususnya secara umum, itu diberikan kewenangan melaksanakan diskresi kepolisian, berdasarkan pertimbangan petugas tersebut di lapangan. Jadi Ya, kalau mungkin petugas tersebut dia mempertimbangkan, oh si pelanggar ini sebenarnya tidak perlu kita tilang, mungkin dia benar ada, silahkan dia suruh keluarganya untuk ambil dulu, ditunjukkan kepada petugasnya tersebut. Setelah mungkin sudah dilihat, ya itu bisa tidak ditilang oleh petugas tersebut. Itu Masih dia namakan Masih ditolerir ya bang? masih kasih toleransi, diberi peringatan, teguran. karena diberikan batas waktu untuk mengambil ataupun meminta bantuan kepada keluarganya, temannya untuk membawakan ke tempat pada saat dia diperiksa tersebut. Ya. Nah, pada saat sudah diperiksa dilihat, oh ternyata memang benar ada nih STNK-nya masih hidup, ya kan? Masih berlaku. Kemudian SIM-nya masih juga berlaku. SIM dan STNK-nya sah ya? Iya, itu kembali lagi kepada petugasnya di lapangan. Oh ya, ini saya nggak tilang, bisa. Tapi kalau ditilang pun juga sebenarnya bisa, karena tadi sudah melanggar karena dia tidak bawa. Tetapi tidak ditilang pun juga bisa, karena ada yang namanya diskresi kepolisian. Iya. Kira-kira seperti itu bang. Mungkin ada tambahan bang itu. Iya, betul. Jadi diskresi kepolisian di lapangan, petugas polisi lalu lintas di lapangan diberikan kewenangan diskresi. Misalkan contoh di lapangan yang sering terjadi nih ya. Ada orang sakit. Ada orang sakit, Buru-buru. ibu yang ada bawa anak bayi, mungkin balita, ya kan lagi kesusahan, orang bawa STNK SIM bang ya. ya orang lanjut usia bawa kendaraan bermotor, ya kan, ya kita maklumi lah sering kelupaan atau ini yang kaum rentan ya, kaum rentan. Ya nggak semuanya, karena bukan sengaja, bukan alasan lupa ya. Dia bagaimana ya kan, banyak juga sering terjadi itu dijadikan alasan, ternyata memang sengaja nggak dibawa kan gitu. Kita masih bisa berikan toleransi kepada mereka seperti kaum rentan yang disebutkan tadi. Nah, polisi lalu lintas juga masih punya jiwa kemanusiaan. Karena kita manusia juga pada manusia juga. Iya. Nah, apalagi? Itu kan kalau misalkan rumahnya deket nih bang, masih bisa kita tunggu ya bang ya, petugas mungkin masih bisa nunggu untuk keluarga yang ngambilin SIM atau STNK. Nah, biasanya kalau misalkan rumahnya jauh nih bang, rumahnya jauh, boleh nggak sih bang difoto aja gitu sama keluarganya, boleh? Kayak gitu gimana bang? Kalau ini benar nih. Kalau misalkan mau diambilin sama keluarganya, saudaranya, temennya, tetangganya dan lain sebagainya, silakan. Tapi biasanya si petugas di lapangan memberikan toleransi batas waktu. Karena petugas di lapangan tidak hanya menangani satu perkara ini saja, masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Banyak, bukan hanya satu orang yang diurusin bang ya. Ya, tugas-tugas yang lainnya, perintah yang lainnya, tugas yang lain di tempat lokasi yang berbeda juga. Jadi tidak hanya menangani di satu lokasi saja. Mungkin ada kegiatan yang lainnya yang perlu perpindahan tempat lagi. Ya, pastinya dibatasi waktu toleransi si petugas. Kalau misalkan ya udah saya tunggu setengah jam nih paling lama, atau 1 jam lah udah paling lama nih. 1 jam mungkin di sini nih, karena nggak bisa saya nungguin ibunya atau bapaknya terus di sini. Saya masih ada tugas lain lagi kan gitu. Iya. Nah, itu diberikan waktu kelonggaran toleransi. Nah, tapi kalau misalkan sudah melebihi batas waktu, ya polisi juga punya kewenangan. Mohon maaf, dengan berat hati pasti akan dilakukan penilangan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, kalau misalkan dibantu, sebentar, yang biasa misalkan nih diantar nih, misal diantar sama keluarganya, sama temennya, nih bawa SIM STNK-nya, itu bisa dapat dibantu karena diskresi kepolisian yang tadi. Namun tidak dipungut biaya atau pungli, tidak ada pungli juga. Tidak ada. Kalau misalkan kamu tilang sesuai prosedur, sesuai pasal yang berlaku, pelanggarannya apa, pasalnya apa, berlakukan
aplikasi e-tilang Polri dan mintakan kode briefah mintakan kode briefah di SMS nanti otomatis SMS-nya masing-masing. ke handphonenya si pelanggar. Tidak dibantu berarti harus memberikan biaya. Ya. Dia dibantu tetapi tidak harus memberikan biaya. Bukan tidak harus, memang tidak sama sekali memberikan biaya. Ya. Itu toleransi. Itu upaya jiwa kemanusiaan kita polisi lalu lintas kepada masyarakat. Nah, terkait foto yang tadi ya. Iya bang, betul bang. Foto, misalkan ketinggalan SIM STNK bisa difoto nggak? Gimana menurut Kalau Adik saya asuh? sih bang, namanya foto dengan barang aslinya kan beda bang. Iya. Ini kalau saya, Iya. ya, saya nggak tahu, mungkin kita perlu perjelas lagi dengan pakar bahasa bang ya, karena kalau namanya foto, ya kan, saya foto SIM, Ya, itu kan foto SIM, Iya. bukan SIM-nya, bukan SIM aslinya ya. bukan SIM aslinya. Sama Fotokopi juga. Foto, iya sama fotokopi, sama kayak misalkan logikanya gini, ini logika aja. Siap. Saya belanja ke pasar bang, Iya. saya mau beli sayur, Iya. ya kan, sayur ini harganya 5.000, Iya. ya kan. Ternyata saya cek di dompet, saya lupa bawa uang 5.000. Iya. Saya bilang sama penjualnya, sama yang jual sayur, Bu, saya lupa, mohon maaf, Iya. saya lupa bawa uangnya 5.000. Iya. Tapi benar kok Bu, saya punya uang 5.000 Bu, saya punya uang. Saya tunjukin fotonya ya Bu ya, ini. Terus barangnya saya ambil sayurnya, bisa nggak kira-kira Bang? Kan bisa, secara logika saya. Iya, saya seperti betul, itu. betul. Kira-kira seperti itu Bang. Jadi, Iya. Bu mau beli sayur tapi ketinggalan nggak bawa dompet apa nggak bawa duit nih? Bayarnya pakai foto. Mau bayar siapa? Saya sebenarnya punya uang di rumah gitu. Saya foto ya Bu, nih. Itu kan nggak berlaku juga, itu kan nggak Itu sah. yang namanya foto uang, Iya. bukan uangnya. Ya, sama halnya SIM STNK. Itu namanya foto SIM, bukan SIM. Iya. Ya, seperti itu kira-kira kalau Betul. menurut saya, Bang. Ya, Ya. betul. Jadi ya memang harus ya selayaknya ya jangan difoto SIM-nya memang atau STNK-nya, karena kan sudah mungkin dengan petugas tersebut memberikan toleransi. Bener nggak sih punya SIM? Bener nggak sih punya STNK? Ya jangan difoto. Karena sudah diberikan toleransi ya kalau bisa dibawa, ditunjukin supaya Iya. yakin. Betul. Ya, gitu. Guys, yang perlu kita sampaikan saya rasa cukup ya terkait SIM STNK. Nah, Mungkin teman-teman bisa isi komentar, bisa tanya-tanya juga. ya. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman semua, Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang kita sampaikan, konten yang bersifat edukasi ini. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, klik share. loncengnya, di-share ke teman-teman, ke keluarga, tetangga dan sebagainya, silakan. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Oke guys, itu aja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.